Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bribka Suyono. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani. Alhamdulillah keadaan saya sampai hari ini ya nyaman, damai. Walaupun dengan catatan masih ada sensasi yang saya rasakan. Pasti Anda kepo. Apa sih yang masih Bapak rasakan? Banyak. Gitu. Kok masih bisa kerja, Pak? Kok masih bisa beraktivitas? Saya cuek aja. Karena saya sudah terbiasa. Dan saya harus yang namanya beradaptasi dengan keadaan ini. Saya sementara menganggap ini adalah bawaan dari tubuh saya. Walaupun kadang ada rasa kayak sempoyongan. Kadang masih ada rasa kayak napas begitu. Ya, saya anggap angin lalu. Dan itu biasa saya rasakan. Saya pokoknya cuek. Walaupun untuk melakukan cuek itu perlu latihan dan perlu rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini memang susah kita dapatkan kalau kita nggak mau melatihnya. Maaf sambil ngerokok saya. Dari mana rasa percaya diri ini kita dapatkan? Salah satunya adalah kita dari dulu itu merasakan ini terus. Toh kita tidak terjadi apa-apa. Misalkan, kita masih sempoyongan, terus sensasi mau pingsan. Toh nggak pernah pingsan. Terus kita gelisah di keramaian, takut nggak bisa pulang. Nanti kalau saya jatuh di jalan gimana? Nyatanya kebanyakan bisa pulang sendiri. Ya, nggak digotong. Ya atau tidak? Misalkan juga saya berjalan kok berat rasanya, mau pingsan, justru malah begini. Tapi nyatanya juga begitu-begitu aja dan berlalu. Nggak terjadi apa-apa. Maksud saya nggak terjadi apa-apa, kita nggak pingsan. Kita nggak digotong di rumah sakit. Nah, itu adalah wujud rasa percaya diri kita. Kalau kita sudah berpikiran ke arah situ, nanti rasa percaya diri akan tumbuh. Kok bisa, Pak? Iya, karena kita dari dulu ya begini aja, ya nyatanya masih bisa makan dengan nikmat, masih bisa menghirup udara dengan nyaman, dan sebagainya. Walaupun kadang sensasi itu datang. Saya paham. Udah, nggak usah Anda cut ini. Saya paham. Begitu. Nah, setelah kita mendapatkan rasa percaya diri itu, nanti kita akan bisa cuek. Ya, rasa cuek pun harus dilatih. Cuek itu bukan berarti kita pasif dengan sensasi ini, biarin aja. Enggak. Kita harus bisa mengalihkan. Gitu. Mengalihkan itu banyak cara. Mengalihkan pandangan, mengalihkan perhatian, mengalihkan pendengaran, mengalihkan perbuatan kita. Misalkan, ya, kita saat duduk, ini pasti Anda merasakan, saya yakin. Saat duduk, rasa kayak goyang. Anda akhirnya memeriksa kursi. Ini yang goyang, kursinya atau saya? Begitu toh? Paham saya. Nah, bagaimana mengalihkan dari situasi ini? Pindah tempat. Ya, mengalihkan dan perbuatan. Pindah tempat. Sudah, duduk di tempat yang lain. Kalau Anda memeriksa kursinya itu nggak goyang. Nggak goyang. Kita memang terasa goyang. Pindah saja. Gitu. Apabila kita gelisah di keramaian, gimana cara kita untuk mengalihkan? Ya kita bisa namanya yaitu tetap tenang, menghirup napas dengan rileks, dan Anda saya yakin kemana-mana itu ada yang bawa aromaterapi atau minyak angin. Nah, itu adalah sarana untuk mengalihkan. Ya, seperti saya kemana-mana bawa ini. Saya hirup, begitu. Dan masih banyak lagi mengalihkan dari sensasi ini. Sebenarnya itu sudah sering saya bahas di video-video saya. Begitu. Cuma mungkin Anda nggak tampil di beranda YouTube Anda atau
Anda malas untuk melihatnya, atau Anda kehabisan kuota, gitu. Ya. Dan terus terang, saya belum bisa lepas alprazolam 100%. Begitu. Terus, bagaimana Bapak caranya minum alprazolam itu? Kalau dulu alprazolam itu saya minum setiap hari. Ya. Dengan dosis 0,5 mili, itu 2 hari. 2 kali. Pagi, malam. Terus, saya berinisiatif untuk menurunkan sendiri. Yaitu dengan sehari saya hanya minum sekali, 0,5 mg. Dan berjalannya waktu, saya turunkan dosisnya 0,5 mg menjadi 0,25, yaitu 1 butir saya belah menjadi 2. 1 butirnya kan 0,5, saya belah menjadi 2 menjadi 0,25 kan, terus saya minum. Terus ngefek Pak di tubuh. Nah begini, ngefek tidaknya obat itu tergantung sebenarnya sama sugesti kita. Gitu. Memang untuk mengurangi dosis, saat pertama saya mengurangi dosis, terasa apa? Terasa nggak mempan. Tapi saya coba terus, dan akhirnya saya berhasil karena ada suatu sugesti. Begitu. Jadi sugesti inilah yang sangat mempengaruhi dari segi mental kita. Begitu. Makanya kita perlu sebuah sugesti dan afirmasi di diri kita. Gitu. Ini saya ingatkan yang masih minum alprazolam, ya, Anda jangan takut dan Anda tidak harus meniru cara saya. Karena cara saya mungkin tidak cocok untuk Anda. Begitu. Bapak berarti takut minum alprazolam, takut ketergantungan? Tidak. Ya. Saya sudah diyakinkan sama psikiater bahwa alprazolam itu kalau kita minum tidak melebihi 2,5 mg itu tidak apa-apa. Bahkan setiap hari kita minum yang 0,5 mg setiap hari itu nggak apa-apa. Begitu. Kalau ketergantungan itu tergantung sugesti dari kita. Gitu. Saya lanjutkan ya. Dan berjalannya waktu lagi, alprazolam itu saya minum kalau keadaan terpaksa. Nah, ya, sekarang ini yang saya lakukan. Kalau saya rasanya itu kok lama menghilangkan sensasi ini, ya udah saya minum. Terus, ada khasiatnya Pak? Ada. Rileks, tenang. Begitu. Ya. Ingat, alprazolam itu bukan obat tidur, ya, tapi alprazolam itu obat anti panik, anti cemas, gitu. Jadi alprazolam sekarang saya minum kalau terpaksa, dan sekarang masih saya minum, ya, masih saya minum dalam arti kalau terpaksa, dan saya belum lepas 100%, ya. Kenapa? Apa tandanya kalau Bapak terpaksa alprazolam itu harus minum? Nah, begini. Ketika saya keluar kota sendirian atau sama teman, tapi teman saya itu nggak memahami keadaan saya. Ketika sensasi itu datang dan saya menghilangkan itu, loh kok nggak hilang-hilang? Itu saya minum. Tetapi saat saya keluar kota dengan istri saya, dengan anak saya, mereka memahami. Ya, itu nggak saya minum. Begitu. Walaupun terpaksa sekali nggak bakal saya minum. Saya kendalikan. Begitu ya. Jadi sebenarnya orang yang mendampingi kita itu juga berperan dalam sugesti kita. Semoga Anda paham ya. Makanya kalau Anda misalnya takut keluar rumah, takut di keramaian, ya ajaklah orang-orang yang memahami Anda. Nanti pasti dia akan memahami dan memberikan sebuah sugesti. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi pesan dari saya, ya, yang masih minum alprazolam, ya silahkan, minum saja. Anda nggak harus meniru saya sepenuhnya, karena cara saya ini belum tentu cocok untuk Anda. Sekarang ada di diri Anda masing-masing. Saya ingin minum aja Pak, karena saya nggak sanggup minum, ya silahkan. Kalau misalkan, saya nggak mau berobat psikiater, nanti dikasih obat,
sebagainya, ya silakan. Dari saya mendirikan channel ini, saya tidak pernah melarang penderita anxiety disorder untuk berobat. Karena apa? Orang sakit itu butuh dua ikhtiar, ikhtiar ilahi dan ikhtiar insani. Ikhtiar ilahi ya kita memohon sama Tuhan supaya diberi kesembuhan. Tetapi kita harus berusaha, nggak hanya berdoa saja. Makanya itu usaha kita itulah ikhtiar insani kita. Berobat, minum herbal, minum jamu, terapi, dan sebagainya. Begitu. Tidak hanya berdoa saja. Gitu ya. Karena Tuhan tidak akan merubah nasib seorang kalau seorang itu nggak mau merubah. Maka dari sekarang, ayo kita sama-sama belajar menjalani proses ini. Karena hidup ini pada prosesnya, bukan pada tujuannya. Ya. Semua tujuan itu butuh proses. Proses yang kita jalani, insya Allah tidak akan mengkhianati hasilnya. Yakin saja itu. Kalau misalkan doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan Tuhan dalam waktu yang cepat, kita yakin doa kita akan dikabulkan Tuhan dalam waktu yang tepat. Begitu saja. Ya, kita nikmati aja ini. Pokoknya jalani prosesnya, nikmati prosesnya, dan nanti Tuhan yang akan mengatur. Begitu. Oke kawan, semangat ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.